ngasih tahu ke kita, hambaku, kamu jangan patah semangat. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Hambaku, kamu jangan pundung. Aku nggak pernah marah sama kamu. Hambaku, kamu jangan nyerah. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Hambaku, jangan putus asa. Aku nggak pernah marah sama kamu. Jadi kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini, kalau kita tafsirkan ke ayat-ayat yang lain itu banyak banget. Syarat menjadi orang yang penyabar bukan sering mendengar wawasan tentang sabar. Baru disebut orang yang penyabar bukan gara-gara dia tahu ayat dan hadis-hadis sabar. Orang yang penyabar itu adalah orang yang sering ngalamin ujian dan dia bisa lewatin ujian-ujian itu. Baru disebut penyabar. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, termasuk syirik. Syirik itu baru nggak dimaafin kalau seseorang meninggal dalam keadaan musyrik. Tapi kalau dia belum meninggal dan bertaubat, mau syirik, mau meragukan Allah, mau dia durhaka ke Allah dengan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang nggak benar, semuanya asal dia bilang astagfirullahalazim, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah saya sudah menzalimi diri saya sendiri, maafinlah saya, ampunilah dosa saya. Allah Ghafurun Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dalilnya bahwa Allah pasti maafin. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gak ada yang gak dimaafin. Gimana pun masa lalunya, Ustaz saya di masa lalu itu jahat banget. Bukan itu intinya. Mau taubat gak? Kalau mau taubat, cara taubat dengan Allah itu sederhana. Allah tuh gak ribet. Cukup menyesali, bilang Allah maafin saya dengan bahasa kita boleh, dengan bahasa Arab Rabbi zalamtu nafsi faghfirli boleh. Allah tuh emang pengen mudahin kalian. Allah tuh gak suka menyusahkan kalian. Kita sendiri aja yang nyari kesusahan. Kita sendiri yang nyari ribet. Allah tuh carinya yang mudah-mudah aja buat kita. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ini artinya teman-teman, Allah tuh pengen memudahkan kita zikir. Tapi jangan mentang-mentang Allah memudahkan kebaikan untuk kita, lantas kebaikan itu jadi bernilai murah bagi kita. Enggak. Sesuatu yang mudah di sisi Allah tidak selalu murah. Allah enggak kayak gitu. Matematika Allah bukan makin langka makin mahal. Justru makin dekat kepada Allah, walaupun itu mudah, maka itu makin mahal. Sekedar mengatakan Masya Allah, itu tuh mahal banget. Sekedar mengatakan Bismillah, itu tuh mahal banget. Tapi mudah Ustaz, semua orang bisa lakuin. Gak apa-apa, karena ketika dia melakukan itu gak akan mengurangi hak kita. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Syarhus sadar, berlapang dada. Berlapang dada, pertama yang paling penting adalah berlapang dada terhadap ketentuan Allah, yang kalau dalam bahasa fikihnya kadang disebut dengan istilah takdir. Atau berlapang dada dengan sikap-sikap orang kepada kita. Seberapa besar lapang dada kita sehingga dada kita itu muat dengan kesalahan orang. Makin lapang, makin banyak kesalahan orang yang muat di dalam dada kita, nggak sampai bikin kita nyesek. Nah artinya dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Ketika kita menasihati teman kita bukan pengen ikut campur urusan dia. Kecuali kalau kita ikut campur masalah keluarganya. Tapi kalau masalah amal soleh, memang Allah yang nyuruh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tinggal nasihatinnya dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau dibantah, wajadilhum billati hi ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik, senyumin aja, salamun. Bukan berarti kita cuek. Kalau kita nggak nasihatin, manusia itu susah sadar. Jangan tunggu ilham dari langit, karena kalau datang ilham dari langit berat, lewat musibah, lewat masalah. Mending dinasihatin teman kita. Kalau ada orang yang berhijab tapi masih buat dosa, jangan salahkan hijabnya, salahkan orangnya. Ada orang yang sholat tapi korupsi, jangan salahkan sholatnya, salahkan orang yang korupsinya. Wahai malaikat, jangan lupa fulan bin fulan. Wahai malaikat, yang itu dulu, ini dulu, hambaku yang ini dulu. Kenapa? Karena kita ingat Allah terus. Solusi. Pacaran gak boleh? Boleh, tapi akad dulu, baru pacaran. Siapa bilang pacaran gak boleh? Bukankah ayat pacaran di Al-Quran itu surat Ar-Rum ayat 21?
Allah menjadikan di antara kalian, wahai pasangan yang halal, mawaddatan warahmah. Apa arti mawaddah warahmah? Kasih dan sayang. Berkasih sayang bahasa anak main pacaran. Dan itu boleh banget setelah nikah. Dan pacaran setelah nikah jauh lebih seru daripada pacaran sebelum nikah. Gak perlu ngumpet, gak perlu diam-diaman, gak perlu takut ketahuan orang lain, gak perlu harus di tempat-tempat yang tersembunyi, gak perlu takut ada rasa dosa, malah berpahala lah gitu. Ngelihat aja berpahala, memegang tangannya berpahala, berpelukan berpahala, dan seterusnya gak usah diperjelas, berpahala. Ini pacaran setelah nikah. Jadi nggak ada dalam Islam larangan tanpa solusi. Kalian tuh kalau mau jadi imam yang benar, jangan ngandelin suara doang. Karena suara itu relatif lah. Tapi andalkan perasaan di dalam hati dengan pemahaman. Nah ini akhirnya orang yang sholat jadinya kayak, wah seru juga ya. Kalau bahasa teman-teman yang baru hijrah tuh, wah acaranya sadis banget loh. Sadis katanya. Ada yang bilang, wah gila loh acaranya. Sholat gila cenah. Ini kan bahasa-bahasa yang masih namanya juga orang baru kan, ya nggak apa-apa lah. Yang penting buat dia gila itu artinya keren gitu kan. Gila itu artinya seru, gila itu artinya wah gue dapat banget pas sholat kemarin. Cuman dengan bahasa santainya mereka. Intinya itu syiar. Yang perlu kita sekarang coba pilih adalah kita mau lelah untuk hal yang sia-sia. Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Apakah kita mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain, atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Ada orang yang sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, dia sedekah, dia tilawah Al-Quran, tetapi dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir? Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna, kami telah beriman? Kenapa Allah menolak mereka, teman-teman? Padahal ucapan mereka baik. Karena Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat penampilan kalian, Allah enggak melihat harta kalian, Allah enggak melihat perbuatan kalian. Yang pertama Allah lihat itu adalah qulubikum, niat kalian. Terus berusaha, jangan menyerah. Karena emang enggak akan berhasil sekali, maksudnya kayak gitu. Kalau kalian pengen istiqomah sekali, enggak akan berhasil. Coba lagi, gagal, ulangi lagi, gagal, ulangi lagi, terus saja. Sampai benar-benar sampai di level istiqomah. Kayak dulu kalau misalnya kita suka ngabisin waktu yang agak-agak kurang berkualitas sih, kayak main game gitu. Awal-awal main game kan langsung baru pertama main udah kalah ya. Terus nyoba lagi naik level, kalah. Nyoba lagi level 2 menang, level 3, sampai akhirnya kita bisa tuntasin tuh game. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan, tapi berat di dalam timbangan kebaikan, dan Allah suka banget dengan kalimat itu. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah.